Waduh, benar-benar dikebut nih 3 pemain anyar naturalisasi. Ex-Co PSSI Pak Arya sampaikan ini tadi siang. Walau sepertinya Pak Erick Thohir sangat berambisi untuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak berita lengkapnya di sini. Wah, ini benar-benar mantap. Calon pemain timnas Indonesia ini bisa main di berbagai posisi. Salah satunya jadi gelandang bertahan yang selama ini hanya diisi oleh Tom Haye. Wah, siapakah pemain ini? Tonton videonya sampai selesai. Waduh, ini bisa bikin fans timnas Indonesia sedih. Arya Sinulinga sebut bahwa proses Jairo Riedewald lebih sulit, bahkan lebih sulit dari kasus naturalisasi Martin Paes dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak berita lengkapnya. Walah lawan skuad Garuda saja imbang. Itu pun sudah dibantu wasit. Sekarang sesumbar bilang bakal kalahkan Jepang. Memang tidak tahu diri. Bisa-bisanya pelatih Bahrain angkuh begini. Penasaran dengan apa yang dia sampaikan? Tonton videonya sampai selesai. Nah, ini mantap betul. Olero pastikan bisa mengisi posisi yang selama ini menjadi titik lemah timnas Indonesia. Patrick Kluivert bisa senang mendengar pernyataannya. Memang apa yang dia sampaikan ke media. Simak berita lengkapnya hanya di sini. Ini nih mantap. Pak Erick Thohir kabarkan update terbaru tentang klub Eropa yang akan mengikuti Piala Presiden bulan Juli nanti. Semua klub setuju dan akan ikut berpartisipasi dalam event bergengsi ini kah? Simak fakta lengkapnya di sini. Waduh, Pak Erick kasih ultimatum ini ke Nova Arianto soal timnas U17. Singgung soal Indra Syafri dan U20. Apakah Nova Arianto akan dipecat jika gagal bawa timnas U17 lolos Piala Dunia? Simak fakta lengkapnya hanya di sini. Waduh, ex-Co PSSI ungkap hal ini ke media usai netizen ramai-ramai singgung Lestarindo yang tidak serius mengurus stadion GBK. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak berita lengkapnya. Sebelum masuk ke pembahasan, ayo bantu like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih buat yang sudah like dan subscribe. Waduh, benar-benar dikebut nih 3 pemain anyar naturalisasi. Ex-Co PSSI Pak Arya sampaikan ini tadi siang. Walau sepertinya Pak Erick Thohir sangat berambisi untuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak berita lengkapnya di sini. Anggota Komite Eksekutif (ex-Co PSSI Arya Sinulinga membawa kabar baik mengenai proses naturalisasi 3 calon pemain timnas Indonesia. Timnas akan mendapat tambahan kekuatan dengan hadirnya Emil Audero, Joy Pelupesci, dan Dean James yang sedang menjalani proses naturalisasi. Arya menjelaskan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk ketiga pemain tersebut. Surat itu dikeluarkan pada Kamis malam 27 Februari 2025. Kami sangat senang karena setelah proses administrasi diajukan ke Kemenpora, hari ini sudah disidangkan. Dan tadi malam Kemenpora sudah mengeluarkan surat. Terima kasih kepada Pak Menpora, ujar Arya di Stadion Indomil Arena. Langkah selanjutnya adalah pemrosesan di Kementerian Hukum dan HAM Kemenhum. Arya berharap tahap ini bisa segera selesai dalam minggu ini, sehingga minggu depan berkasnya bisa sampai ke Presiden dan kemudian ke DPR RI. Jika semua proses berjalan lancar, Emil, Joy, dan Dean diharapkan bisa segera dinaturalisasi sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia pada 20 Maret 2025. Kami akan mengejar proses ini sampai selesai, termasuk pengambilan sumpah, agar ketiga pemain ini bisa membela Indonesia melawan Australia, tutup Arya. Naturalisasi pemain berbakat memang bisa menjadi langkah apik bagi timnas Indonesia untuk bersaing di level internasional. Bagaimana menurutmu? Mengingat pertandingan melawan Australia dan Bahrain sebentar lagi, apakah proses naturalisasi ini akan tepat waktu? Atau akan terlambat?
Tulis jawabanmu di kolom komentar. Wah, ini benar-benar mantap. Calon pemain timnas Indonesia ini bisa main di berbagai posisi. Salah satunya jadi gelandang bertahan yang selama ini hanya diisi oleh Tom Haye. Wah, siapakah pemain ini? Tonton videonya sampai selesai. Joey Pelupes menjadi salah satu pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi oleh PSSI bersama Emil Audero dan Dean James. Pelupes dikenal sebagai pemain serba bisa, terutama di lini tengah, dan bisa bermain di 3 posisi berbeda dalam formasi timnas Indonesia. Posisi utama Pelupes adalah sebagai gelandang bertahan. Dengan pengalaman lebih dari 327 pertandingan di posisi ini, ia sangat cocok untuk menjadi pemutus serangan lawan dan memberikan kestabilan di lini tengah. Timnas Indonesia saat ini hanya memiliki Tom Haye sebagai gelandang bertahan murni dan Pelupes bisa menjadi tandem atau alternatif bagi Haye. Jika Patrick Kluivert membutuhkan pemain yang lebih defensif, Pelupes bisa menjadi pilihan utama di posisi ini. Ia lebih fokus pada aspek bertahan, berbeda dengan Haye yang lebih ofensif dan sering membantu membangun serangan. Selain sebagai gelandang bertahan, Pelupes juga bisa berperan sebagai gelandang tengah. Saat bermain di Sheffield Wednesday dan FC Groningen, ia sering ditempatkan di posisi ini dan sudah tampil 26 kali sebagai gelandang tengah. Di timnas Indonesia, posisi gelandang tengah sudah dihuni banyak pemain berkualitas seperti Ivar Jenner dan Ricky Kambuaya. Namun dengan gaya bermainnya yang disiplin dan kuat dalam bertahan, Pelupes bisa menjadi pilihan ketika Indonesia membutuhkan keseimbangan di lini tengah. Meski bukan posisi utama, Pelupes pernah dimainkan sebagai bek tengah sebanyak 15 kali, terutama saat masih di FC Twente Oosterp 21 dan 1 kali di FC Groningen. Kemampuannya di posisi ini bisa menjadi opsi darurat jika timnas Indonesia mengalami krisis bek tengah. Dengan pengalaman bermain di level Eropa, ia bisa membantu memperkuat lini belakang saat menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah menurutmu Pelupes lebih cocok bermain di lini tengah atau sebagai bek tengah? Mana yang paling cocok? Tulis pendapatmu di bawah. Waduh, ini bisa bikin fans timnas Indonesia sedih. Arya Sinulinga sebut bahwa proses Jairo Riedewald lebih sulit, bahkan lebih sulit dari kasus naturalisasi Martin Paes dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak berita lengkapnya. Anggota Komite Eksekutif (Exco PSSI) Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa naturalisasi Jairo Riedewald masih terkendala dan prosesnya lebih sulit dibandingkan Maarten Paes. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengumumkan 3 pemain keturunan yang siap memperkuat timnas Indonesia, yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupes. Setelah pengumuman itu, proses naturalisasi mereka langsung dilanjutkan oleh PSSI. Namun, banyak penggemar sepak bola bertanya-tanya mengapa nama Jairo Riedewald tidak masuk dalam daftar pemain yang dinaturalisasi. Pasalnya, pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sempat menyebutkan nama Jairo dalam konferensi pers perkenalannya pada 12 Januari 2025 lalu. Saat itu, Kluivert bahkan mengaku tengah melakukan pendekatan kepada Jairo. Arya menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi dalam naturalisasi Jairo lebih berat dibandingkan Maarten Paes. Sebagai perbandingan, Maarten Paes sempat mengalami kesulitan dalam proses perpindahan asosiasi karena aturan FIFA. Ia terakhir bermain untuk timnas U21 Belanda di kualifikasi Euro U2 2021 pada usia 22 tahun. Padahal dalam regulasi FIFA, pemain yang ingin pindah federasi tidak boleh bermain di kompetisi resmi setelah usia 21 tahun dan tidak boleh tampil lebih dari 3 kali di timnas sebelumnya. Saat itu Paes telah bermain 6 kali bersama timnas Oosterp 21 Belanda. Walaupun akhirnya ada celah aturan yang memungkinkan Paes membela Indonesia, kasus Jairo tampaknya lebih sulit. Menurut Arya, salah satu alasannya adalah Jairo sudah bermain untuk timnas senior Belanda di usia 18 tahun. Ia debut pada tahun 2015 dalam laga kualifikasi Piala Eropa 2016 melawan Turki. Berdasarkan aturan FIFA, pemain yang sudah membela timnas senior sebelum usia 21 tahun tidak bisa pindah federasi. Jairo ini prosesnya lebih berat daripada Maarten Paes, lebih berat.
Jadi, bukan kita nggak mau, kita mau banget, tapi ada masalah di sana, ujar Arya di Stadion Indomilk Arena. Meskipun tidak menjelaskan secara rinci, Arya menegaskan bahwa kendala administrasi Jairo lebih rumit dibandingkan Paes. Ia hanya mengatakan bahwa kasusnya mirip-mirip dengan Maarten Paes, tetapi dengan tantangan yang lebih besar. Sementara itu, proses naturalisasi Emil Audero dan James dan Joy Pelupes sudah memasuki tahap administrasi di Kemenpora. PSSI berharap proses ini bisa selesai dengan cepat agar mereka bisa membela timnas Indonesia dalam laga melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Apa yang harus dilakukan PSSI agar kasus Jairo bisa segera selesai? Apakah menurutmu ada celah yang bisa dimanfaatkan pada kasus Jairo? Atau sebaiknya PSSI merelakan Jairo dan fokus pada pemain lain yang lebih mudah dinaturalisasi? Tulis pendapatmu di bawah. Walah-walah lawan skuad Garuda saja imbang. Itu pun sudah dibantu wasit. Sekarang sesumbar bilang bakal kalahkan Jepang. Memang tidak tahu diri. Bisa-bisanya pelatih Bahrain angkuh begini. Penasaran dengan apa yang dia sampaikan? Tonton videonya sampai selesai. Pelatih Bahrain Dragan Talajic mengakui bahwa timnya sempat mengalami tekanan mental sebelum menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 25 Maret mendatang. Namun ia kini memastikan bahwa para pemainnya sudah lebih percaya diri, bahkan menargetkan kemenangan melawan tim sekuat Jepang. Sebelum bertanding melawan Indonesia, Bahrain akan lebih dulu menghadapi Jepang pada 20 Maret dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dragan Talajic menegaskan bahwa saat ini timnya berada dalam kondisi mental yang jauh lebih baik dan siap meraih hasil maksimal di pertandingan-pertandingan tersisa. Secara mental kami tidak kuat pada awalnya, tapi sekarang kami percaya diri secara mental, ujar Talajic kepada GDN. Kami memiliki kepercayaan diri dan sekarang ceritanya akan berbeda dalam 4 pertandingan terakhir lanjutnya. Talajic juga menegaskan bahwa Bahrain akan berjuang maksimal untuk mendapatkan poin penuh dalam laga-laga yang tersisa, termasuk saat menghadapi tim kuat seperti Jepang dan Indonesia. Jika kami bersama, kami mampu melakukan segalanya, katanya. Kami sudah menunjukkan di Piala Teluk bahwa kami bisa bermain sepak bola dengan baik. Sekarang 4 pertandingan terakhir dalam kualifikasi Piala Dunia akan menjadi cerita luar biasa. Kami akan memenangkan setiap pertandingan bahkan melawan Jepang. Kami tidak takut pada siapapun, tambahnya. Bagaimana menurut pandanganmu? Apakah benar bahwa Bahrain bisa mengalahkan Jepang? Atau ini hanya gertakan dari Dragan Talajic untuk menakut-nakuti timnas Indonesia? Tuliskan pandanganmu di kolom komentar. Nah ini mantap betul. Ole Romenyi pastikan bisa mengisi posisi yang selama ini menjadi titik lemah timnas Indonesia. Patrick Kluivert bisa senang mendengar pernyataannya. Memang apa yang dia sampaikan ke media. Simak berita lengkapnya hanya di sini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bisa merasa senang dengan kabar baik dari Ole Romenyi menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Belanda itu sudah siap bermain untuk timnas dalam 2 pertandingan penting, yaitu melawan Australia di Sydney pada 20 Maret 2025 dan Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Laga melawan Australia bisa menjadi debut bagi Ole Romenyi bersama timnas Indonesia. Tidak hanya itu, pertandingan tersebut juga akan menjadi momen pertama bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih setelah ia resmi menggantikan Shin Tae-yong pada Januari lalu. PSSI memutuskan untuk menaturalisasi Ole Romenyi guna meningkatkan ketajaman lini serang Garuda. Meski bukan striker murni, ia dikenal sebagai pemain serba bisa di lini depan. Ole Romenyi sendiri mengatakan bahwa ia bisa bermain di berbagai posisi tergantung kebutuhan tim. Dalam kariernya, pemain berusia 24 tahun ini lebih sering bermain sebagai penyerang lubang atau di sayap kanan dan kiri. Namun, ia juga merasa nyaman bermain sebagai striker utama yang memang sedang dibutuhkan timnas Indonesia. Saya sudah sering bermain sebagai penyerang lubang, sayap kiri, sayap kanan, dan striker. Saya pikir saya bisa beradaptasi di posisi manapun, kata Ole Romenyi kepada media Inggris, Manchester Advertiser. Meskipun begitu, ia mengaku lebih suka bermain sebagai striker karena mendapatkan lebih banyak kebebasan dalam permainan.
Saya lebih nyaman bermain sebagai striker karena saya bisa bergerak lebih bebas. Saya bisa turun dan berperan lebih fleksibel bersama rekan setim, tambahnya. Dalam strategi yang biasa diterapkan oleh timnas Indonesia sebelumnya, tidak ada posisi penyerang lubang karena Sintayong lebih sering memakai formasi 3-4-3. Sementara itu, Patrick Kluivert terbiasa dengan skema 4-3-3 yang juga tidak membutuhkan peran tersebut. Namun, jika tim memakai formasi 4-2-3-1, maka akan ada posisi nomor 10 yang bisa dimanfaatkan oleh Romagnoli. Terlepas dari bagaimana strategi yang akan diterapkan, kehadiran oleh Romagnoli tentu menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia. Dengan kemampuannya yang serba bisa, ia bisa menjadi pemain kunci dalam perjuangan Garuda meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurutmu? Apakah Ole Romagnoli akan dipasang menjadi striker? Atau apakah ada yang lebih cocok menjadi striker selain Ole? Tulis pendapatmu di bawah. Ini nih mantap. Pak Erick Thohir kabarkan update terbaru tentang klub Eropa yang akan mengikuti Piala Presiden bulan Juli nanti. Semua klub setuju dan akan ikut berpartisipasi dalam event bergengsi ini kah? Simak fakta lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa pihaknya telah mengirimkan undangan kepada 6 klub Eropa untuk berpartisipasi dalam Piala Presiden 2025. Turnamen ini rencananya akan digelar pada Juli 2025 dengan konsep baru di mana tim-tim dari luar negeri diajak ikut serta. Salah satu syarat bagi klub yang diundang adalah memiliki pemain keturunan Indonesia dalam skuadnya. Erick mengungkapkan bahwa dari 6 klub yang dikirimi surat, 1 sudah memberikan respons, sementara 1 lainnya masih dalam tahap tinjauan dan 2 klub belum merespons. Kita sudah mengirim surat ke beberapa klub yang memiliki pemain Indonesia. Dari 6 surat, sepertinya 1 sudah merespons, tapi saya belum bisa mengungkapkan siapa, ujar Erick kepada media. Beberapa klub di Eropa yang memiliki pemain keturunan Indonesia antara lain Oxford United, Marcelino Ferdinand, dan Ole Romagnoli, Venezia J.Itzes, FC Twente Maashilgers, Almere City Tom Haaien, NEC Nijmegen Calvin Verdonk, PEC Zwolle Liano Reijnders, dan FC Utrecht Ivar Jenner. Selain itu ada juga Ragnar Oratmangoen dalam kurung, FC Dender Shaine Patinama dalam kurung, KAS Open Justin Hubner dalam kurung, Wolverhampton Wanderers, serta Nathan Chu Aon dalam kurung Swansea City. Saat ini PSSI masih berfokus mengundang klub dari Eropa dan belum mengirimkan undangan ke tim-tim Asia. Sementara ini masih Eropa. Kita belum mengirim surat ke Asia, tutup Erick. Langkah PSSI mengundang klub-klub Eropa ke Piala Presiden 2025 adalah ide menarik untuk meningkatkan daya saing turnamen. Kehadiran tim luar negeri bisa memberi pengalaman berharga bagi klub-klub Indonesia dalam menghadapi lawan dengan level permainan lebih tinggi. Bagaimana menurutmu? Apakah klub lokal bisa bersaing dengan klub-klub Eropa dan Asia? Ayo, tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Waduh, Pak Erick kasih ultimatum ini ke Nova Arianto soal timnas U17. Singgung soal Indra Syafri dan U20. Apakah Nova Arianto akan dipecat jika gagal bawa timnas U17 lolos Piala Dunia? Simak fakta lengkapnya hanya di sini. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menanggapi tantangan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengenai target di Piala Asia U170 2025. Nova berkomitmen untuk membawa timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025 sesuai dengan harapan PSSI. Sebelumnya, Erick Thohir menghubungi Nova secara langsung dan meminta agar ia bisa membawa timnas muda ini melaju ke level dunia. Meskipun tantangan ini tidak mudah, terlebih timnas Indonesia U20 sebelumnya gagal mencapai target dan pelatih Indra Syafri diberhentikan, Nova tetap optimis. Menurutnya, target ini bukanlah tekanan, melainkan motivasi besar bagi timnya. Saya tidak merasa ini sebagai tekanan, justru harus menjadi motivasi bagi kami agar bisa lolos ke Piala Dunia, kata Nova kepada media. Nova juga menegaskan bahwa para pemainnya tidak boleh merasa terbebani dengan target besar ini, tetapi justru menjadikannya sebagai dorongan untuk berjuang lebih keras.
Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan karena ini adalah peluang besar bagi kita untuk tampil di Piala Dunia, tambahnya. Timnas Indonesia U-Strip 17 akan segera berlaga di Piala Asia U-Strip 17 2025 yang digelar pada 3 hingga 20 April. Mereka tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Jika timnas U-Strip 17 mampu mencapai perempat final, mereka akan otomatis lolos ke Piala Dunia U-Strip 17 2025. Oleh karena itu, persiapan matang sangat diperlukan agar target besar ini bisa tercapai. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah Nova Arianto akan dipecat jika gagal membawa timnas U17 lolos ke Piala Dunia? Tulis pendapatmu di bawah. Waduh, ex-co PSSI ungkap hal ini ke media usai netizen ramai-ramai singgung Lestarindo yang tidak serius mengurus stadion GBK. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak berita lengkapnya. Anggota ex-co PSSI Arya Sinulinga menanggapi kabar bahwa Lestarindo menghapus unggahan tentang kondisi terbaru rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Sebelumnya, Lestarindo sempat membagikan foto proses perawatan rumput SUGBK yang akan digunakan oleh Timnas Indonesia. Namun unggahan itu tiba-tiba menghilang, membuat publik bertanya-tanya apakah Lestarindo masih bertanggung jawab dalam perawatan rumput stadion tersebut. Banyak yang merasa senang saat mendengar bahwa PPK GBK bekerja sama dengan Lestarindo untuk memperbaiki kondisi rumput. Namun dengan hilangnya unggahan tersebut, muncul spekulasi apakah kerja sama ini tetap berlanjut. Menanggapi hal ini, Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI tidak memiliki kewenangan dalam urusan tersebut. Menurutnya, PSSI hanya sebagai penyewa stadion dan tidak bisa ikut campur dalam pengelolaannya. SUGBK itu bukan punya kami. Kami hanya pinjam. Sama seperti kami meminjam gedung untuk pernikahan, ujar Arya Sinulinga. Ia menegaskan bahwa PSSI hanya berharap rumput di SUGBK bisa dalam kondisi baik ketika digunakan Timnas Indonesia untuk bertanding. Rumput stadion sebelumnya sempat dikritik karena dinilai kurang baik. Timnas Indonesia sendiri akan bertanding melawan Bahrain pada Selasa 25 Maret 2025 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK. Jadi yang punya stadion itu bukan kami, jadi kami tidak bisa mengintervensi. Kami hanya bisa mendukung. Lagi pula pihak PPK GBK juga sangat mendukung. Mudah-mudahan perbaikan bisa selesai sebelum Maret saat timnas bertanding, tutup Arya. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah ada alasan tersendiri kenapa pihak Lestarindo menghapus postingannya? Ataukah ini hanya kesalahpahaman saja? Ayo tulis jawabanmu di bawah.